Halo teman-teman semuanya, yuk kembali lagi bersama Aditya Rafael Magilang atau biasa dipanggil Sayang. So, pada kali ini kita akan membuat sebuah program, yaitu memeriksa jumlah uang. Kita akan membeli barang berupa air minum dan harganya akan dikurang dengan jumlah uang kita yang ada. Oke, di sini kita bikin dulu. Kita menggunakan scanner. Kita akan mengimport scannernya terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita mengetik scanner input sama dengan new scanner, buka kurung sistem in, tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Nah, ini gunanya guys, gunanya untuk mengambil inputan dari user. Ini agar user dapat menginput ke dalam program dan program membaca serta akan mengambil inputan tersebut. Dan kemudian, saya lupa di sini kita akan menginisialisasi variabel integer uang. Uang kita bikin tipe data integer, kemudian harga tipe datanya kita bikin integer sama dengan 5.000. Oke. Value uang adalah 5.000. Kemudian kita bikin sini sort atau sistem out print line, masukkan jumlah uang. Nah, di sini kita akan meminta inputan variabel uang dari user. Kemudian kita bikin sini, maaf guys. Oke. Kita bikin di bawahnya. Kita bikin uang sama dengan input titik next in. Nah, kenapa next in? Karena kita menyesuaikan tipe data uang tadi guys. Karena uang tipe data integer, kita bikin next in. Nah, kemudian kita bikin kondisinya, if uang besar dari harga, baru kita bikin outputnya, yaitu uang Anda berlebih, Anda mendapat kembalian. Baiklah, di sini kita menginputkan uang tadi, uang kita bikin 10.000. Nah, hasilnya adalah uang kita berlebih dan kita mendapat kembalian. Oke guys, kemudian pada program kedua ini kita akan mengecek kelulusan siswa. Kita akan meminta inputan nilai dari siswa. Oke, kita di sini akan inisialisasi variabel dulu, yaitu ada variabel nilai. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita akan inisialisasi variabel status dengan tipe data string. Oke, kemudian kita akan menggunakan scanner lagi. Jadi di sini kita bikin scanner input sama dengan new scanner dalam kurung sistem titik in, kemudian jangan lupa titik komanya di luar kurung. Nah, ini guys. Oke, kemudian di sini kita akan memasukkan perintah, yaitu sort atau sistem out print line. Masukkan nilai Anda sama dengan, jangan lupa titik komanya, kemudian di bawahnya kita bikin nilai sama dengan input titik in next in. Kenapa next in? Karena tipe data nilai adalah integer dan ini adalah tempat ini adalah kode agar siswa dapat menginputkan nilai. Oke, kemudian kita bikin kondisinya di sini, if nilai apa ya? Nilai besar atau sama dengan 51. Terus di luarnya kita bikin buka kurung kurawal. Kemudian kita bikin status sama dengan, jangan lupa kurungnya, terus petik duanya, status lulus, kemudian titik koma. Kemudian kondisi kedua atau kondisi terakhir, ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, kita bikin else. Terus di bawahnya kita bikin status sama dengan
tidak lulus. Jangan lupa titik koma. Dan jangan lupa guys, di luar kurung kurawal kita akan mengeprint status tersebut. Jadi sistem out print ln dalam kurungnya status. Oke, kita run. Nah, setelah kita run akan begini keluarnya. Kemudian kita masukkan nilai 50 dan ternyata tidak lulus. Oke teman-teman semuanya, program ketiga ini kita akan menentukan status pelanggan. So kita di sini udah mengimport scanner dan lagi kita menggunakan scanner. Kita sudah membuat kelas utamanya dan sudah membuat main metodenya. Oke, kemudian di sini kita akan inisialisasi variabel total belanja. Kita bikin tipe datanya integer, jangan lupa titik komanya, kemudian string status, jangan lupa titik komanya. Jadi status kita bikin tipe datanya string ya guys ya. Dan kemudian kita akan membuat scanner input sama dengan new scanner. Nah, ini harus ada nih guys, agar user dapat menginputkan data ke dalam program. Kalau ini nggak ada, program pun nggak bisa membaca atau ngambil inputan dari user gitu loh. Jadi ini harus dibuat. System in, jangan lupa titik komanya. Oke. Kemudian di sini kita akan menampilkan teks instruksi ke layar user, yaitu masukkan total belanja sama dengan, kita enter lagi, kita bikin sini kode total belanja sama dengan input titik next in. Nah, blok kode ini yang akan meminta atau mengambil inputan dari user tersebut guys. Kemudian ini kita bikin kondisinya if total belanja besar dari 500.000. Oke teman-teman, di sini kita akan bikin untuk menampilkan teks ke layar. Jadi kita bikin shout tab dan status sama dengan pelanggan VIP untuk kondisi pertama. Kemudian untuk kondisi kedua, selesai. Kemudian untuk kondisi kedua di else if kita akan bikin shout atau system out print line status sama dengan pelanggan reguler. Kemudian untuk kondisi terakhir, di mana ini adalah kondisi ketika kondisi-kondisi sebelumnya atau kondisi di atasnya tidak terpenuhi. Jadi kita bikin status sama dengan pelanggan baru. Dan ini ketika kita run, kita masukkan total belanja kita 500.000 dan outputnya status sama dengan pelanggan reguler. Oke teman-teman, program selanjutnya kita akan menggunakan nested if, yaitu untuk menentukan sebuah bilangan. Jadi menentukan sebuah bilangan tersebut apakah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kita sudah mengimport scanner, kita akan menggunakan scanner. So kita di sini akan inisialisasi variabel terlebih dahulu. Integer bilangan. Jadi bilangan tipe datanya kita bikin integer ya teman-teman. Kemudian kita harus membuat ini teman-teman. Kita membuat scanner ini karena ini adalah blok kode agar user dapat menginput datanya sesuai dengan instruksi yang akan kita buat, dan program akan dapat membaca serta mengambil inputan dari user tadi. Kemudian ini kita shout, yaitu system out print line untuk menampilkan teks instruksi ke layar user. Kemudian kita bikin bilangan sama dengan input next in. Nah, ini blok kode untuk user dapat menginputkan bilangan tersebut.
Jadi ini meminta inputan bilangan. Gitu teman-teman. Kemudian di sini kita bikin kondisi pertama. If bilangan besar sama dengan 10. Kemudian nested if nih, if di dalam if. Jadi if bercabang teman-teman. Oke, maaf sini ada yang salah. Kemudian kita masuk lagi di if yang kedua, if dalam if. Nah disinilah nih baru kita menentukan dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kita bikin blok kodenya seperti ini. If bilangan modulus 2 sama dengan 0, baru kita bikin sort bilangan plus. Nah ini kita untuk memanggil variabel bilangan, jadi value bilangan akan keluar sini. Nah, baru di dalam tanda petik 2 bilangan genap. Jadi guys, ini artinya apa? Artinya kalau sebuah bilangan yang dibagi 2 sisanya 0 gitu, atau nggak ada sisanya, itu tandanya bilangan genap. Itu artinya bilangan genap ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bikin else di sini. Berarti sort, terus kita panggil lagi variabel bilangannya, bilangan plus. Nah, kemudian sama dengan pokoknya di dalam tanda petik 2 ini adalah untuk menampilkan teks aja. Dia kalau nggak di dalam tanda petik 2 itu artinya memanggil sebuah variabel gitu. Nah, ini dah. Kemudian di sini di luar di luar tanda kurung kurawal kita bikin else untuk if yang di luar tadi. Sini kita bikin else sort system out print line bilangan plus sama dengan bilangan positif. Nah, oke, bakal kita run. Gimana hasilnya? Nah, gini hasilnya. Kita diminta untuk masukkan bilangan. Jadi kita akan masukkan bilangan 10. 10 bilangan genap. Kemudian kita masukkan bilangan berapa lagi ya? 12 bilangan genap. Kemudian kita masukkan bilangan berapa lagi ya? Bilangan 11 bilangan ganjil. Kenapa 11 bilangan ganjil? Karena 11 ketika dibagi 2 guys, itu bersisa 1. 11 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10, berarti sisa 1. Oke teman-teman semuanya, untuk program terakhir kita akan membuat program menu makanan. Kita akan membuat paket-paket menggunakan switch. Jadi sini kita akan mengimport scannernya dulu, kemudian bikin public static void main atau main method. Kemudian di sini kita inisialisasi variabel terlebih dahulu, yaitu variabel paket, dan kita bikin tipe datanya integer, jangan lupa titik komanya. Kemudian kita akan membuat scanner input sama dengan new scanner system in. Nah ini gunanya masih sama guys, ini agar user dapat menginput data dan program dapat membaca kemudian mengambil inputan dari user tersebut. Kemudian kita enter lagi. Di sini kita akan menampilkan teks instruksi ke layar user. Jadi kita bikin blok kodenya yaitu sort. Kita pencet tab maka hasilnya begitu. Kemudian kita klik pilihan menu. Terus kita bikin tanda garis miring N. Nah itu gunanya apa guys? Ini gunanya untuk menambahkan baris baru. Jadi 1 titik nasi tambah ayam tambah ST itu akan berada di bawah dari teks pilihan menu. Kemudian kita bikin lagi garis miring N. Nah itu nanti bakal berada di bawah nomor 1.
gitu guys. Lalu kita bikin lagi sistem out print ln. Di sini kita ketik masukkan pilihan Anda, baru kita bikin paket. Nah, ini blok kodenya yaitu untuk user menginputkan pilihannya. Jadi paket sama dengan input titik next in, sesuai sama tipe datanya integer, jadi kita bikin next in ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan membuat switch. Ini sih switch dalam kurung paket. Di luarnya jangan lupa kita bikin kurung kurawal. Kemudian kita bikin case 1, paket 1. Kasih ini bukan titik koma ya, tapi titik 2. Berbeda sama titik koma. Kemudian kita bikin sistem out print line. Kemudian di sini yang pertama tuh ayam ya. Oh, nasi tambah ayam tambah ST sama dengan 10.000. Oke. Nah, kemudian untuk case yang kedua kita enter dulu guys. Nah, oh iya, lupa jangan lupa breaknya ya. Break habis itu ini baru pakai titik koma agar program berhenti kalau kondisi pertama terpenuhi. Kemudian case kedua habis itu titik 2 kita bikin lagi shout tab. Nah, ini pilihan keduanya tuh nasi double tambah ayam tambah ST sama dengan 12.000. Nah, oke, jangan lupa kita enter, kemudian kita ketik break lagi, break titik koma. Nah, kemudian yang kondisi terakhir, jika kondisi di atasnya masih belum terpenuhi, di sini kita menggunakan default teman-teman. Default titik 2 sama dengan shout print line. Nah, ini tuh sama aja kayak if else. Nah, default ini sama kayak else. Kondisi terakhir jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, baru kita bikin di sini pilihan Anda tidak tersedia. Nah, jangan lupa breaknya juga ya. Kita enter, kita break, kemudian titik koma. Oke, baru kita coba run. Nah, disitu kita pilih paket berapa ya. Nah, oke, coba kita pilih 1. Nah, outputnya nasi tambah ayam tambah ST, harganya 10.000 guys. Nah, coba kita pilih paket kedua, outputnya nasi double tambah ayam tambah ST, harganya 12.000. Oke, thank you semuanya.